Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamroni. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor mahasiswa 2540411262. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 11 dengan materi akhlak mazmumah, perkalian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu menghindari perkalian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Namun sebelum kembali kepada ini, saya akan mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cabang-cabang iman. Baik, pada anak sekalian, kira-kira ada yang tahu ini? Tauran. Tahun azan pelajar. Ada lagi? Antar sekolah. Ada lagi? Tauran negeri, antar siswa. Baik, disebut kalau dalam bahasa buku itu tentang tawuran perkalian antar pelajar. Nah, kira-kira tahu, ada yang tahu ini? Minuman keras. Kira-kira tahu hukumnya, Bang Ali? Apa hukumnya? Dosa. Ada lagi? Haram. Ada lagi? Najis. Ya, ada lagi? Udah. Nah, ada yang tahu ini? Obat-obatan. Ada ganja, sabu, ekstasi, morfin dan lain-lain. Ini sebut namanya narkoba. Kira-kira Mas Harun, gimana pandangan Islam menurut Islam tentang narkoba? Sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Apa hukumnya, Mas Fatih? Hukumnya itu dosa besar. Dosa besar. Nah, Mas Raffi, gimana menurut kedokteran kalau narkoba? Narkoba itu menurut kedokteran bisa merusak tubuh kita, bisa merugikan tubuh kita. Oke, baik. Nah, ini 3 komponen ini kita akan bahas pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama tentang perkalian antar pelajar, yang kedua minuman keras dan narkoba, baik dipandang dari sudut agama, halal atau haram, baik disudut dari segi kedokteran. Baik. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan dalam praktek perspektif Islam. Yang kedua, peserta didik dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Kira-kira saya mau tanya ya, Mas Raffi, mengapa kita dianjurkan untuk menghindari perkalian antar pelajar? Karena selain bisa merugikan diri kita, bisa juga merugikan orang lain, Pak.
Oke, baik, Mas Harun. Ya. Apakah menghindari perkara pelajar minuman keras dan narkoba harus selalu sendiri-sendiri? Tidak juga. Berarti harus bersama-sama. Baik. Mas Miftah, ya. Mas Miftah, apa kalian ketahui tentang ayat dan hadis berkaitan dengan menghindari perkelahian antar pelajar? Tahu nggak hadisnya? Belum tahu. Hadisnya, Qur'annya belum tahu. Nanti insya Allah pada kesempatan ini kita akan membedah atau membahas tentang bagaimana sudut pandang Quran maupun hadis berkaitan dengan perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Baik, saya minta untuk teman sekalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Ya, 3 kelompok, dibuatkan halaqah, ya halaqah, ya silakan. Nah, ini saya akan membagikan lembar kerja peserta didik yaitu LKPD yang akan nanti didiskusikan. Silakan jawabannya ditulis di lembar ini. Setelah itu kita akan bahas, kita akan diskusikan setelah selesai menyelesaikan jawaban-jawaban yang ada di LKPD ini. Silakan. Ya, bisa dimulai dikerjakan. Ya, jika ingin browsing, tidak masalah. Ya, silakan. Kalau browsing, lihat handphone atau di buku, silakan lihat. Bila ada literasinya. Perkelahian yang biasanya dilakukan beramai-ramai yang melibat Tunggu dia. Di bawah aja, di bawah.
Sudah? Baik, jika sudah saya minta dibuatkan kayak meja di tengah, kita diskusi, kita kasih kayak semacam rapat ya. Ya, ini cocok, tinggal ini rapikan kemari. Baik, tadi kalian telah diskusi berkaitan dengan memecahkan masalah tentang yang pertama perkelahian antar pelajar, yang kedua narkoba atau minuman keras ya. Ya, sama-sama kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok pertama mungkin yang akan disampaikan oleh Mas Rafi. Ya, silakan Mas Rafi. Jadi dari soal nomor 1 di sini kan jelaskan pengertian perkelahian antar pelajar. Hasil dari diskusi kita, perkelahian antar pelajar adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda atau lebih. Lalu yang kedua ada faktor-faktor penyebab dari perkelahian antar pelajar itu sendiri. Biasanya yang memicu adanya perkelahian antar pelajar adalah haus validasi, berebut daerah kekuasaan, dendam antar sekolah yang secara turun-menurun dari alumni-alumninya. Lalu juga biasanya terjadi karena saling ejek-mengejek. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum baik secara agama dan juga negara, sebutkan dalil baik dari Quran maupun hadis. Dalam Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 58 yang artinya orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Maka di sini jelas perkelahian itu dilarang karena itu sama saja kita menyakiti orang-orang lain. Lalu dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 71 yang artinya mereka menyembah selain Allah tanpa bukti dan Dia turunkan tentang kelayakannya untuk disembah, dan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang itu tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Maka di sini perkelahian antar pelajar sudah dimasukkan ke dalam perbuatan yang zalim. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan mungkin Mas Harun apa Mas Lutfi yang akan presentasikan? Oh, Mas Lutfi, ya silakan. Suaranya kencengin. Hasil diskusi kami tentang narkoba, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ada dalil yang kedua, yaitu di dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16 yang artinya siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batalah apa yang dahulu selalu mereka kerjakan. Yang dibahas pada kesempatan hari ini yaitu berkaitan yang sering sekali yang melekat dan dampak efeknya sangat berbahaya ya, baik untuk kita sendiri, contoh pelajar, kata tawuran yang akan dampak sama kita. Kedua, orang tua, jika terjadi sesuatu melukai kita, maka orang tua juga berdampak. Kedua, sekolah pun itu akan berdampak. Dengan apa? Dengan adanya kita melakukan perkelahian antar pelajar. Nah, kesimpulannya adalah satu. Yang pertama, hindari akhlak mazmumah, karena ini akhlak yang buruk. Dari komponen ketiga ini adalah salah satu perbuatan yang haram. Salah satunya supaya kita jauh adalah kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup. Jika cukup, mari tolong Mas Lutfi ditutup pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Ista'id Iqra doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan.